Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya bro dan sis? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan banyak rezeki. Terima kasih telah kembali ke channel saya, channel yang akan mengupas film-film Nusantara dan mancanegara. Sebagaimana permintaan dari Bro Hafiz Boy yang request alur cerita Wrong Turn. Dan buat kalian yang suka film bergenre horor, baiklah, kali ini kita akan mengupas alur cerita film Wrong Turn 1. Film ini merupakan sequel pertama yang disutradarai oleh Rob Smith tahun 2003. Bercerita tentang sekelompok remaja yang terdampar di hutan dan menjadi mangsa keluarga mutan. Bagaimana keseruan cerita yang dipenuhi dengan jump scare ini? Untuk menemani waktu gabut Anda, yuk kita simak ke alur ceritanya. Kisah kita awali pada saat dua orang mahasiswa, Richard Stroker dan Haley Smith, sedang melakukan panjat tebing di hutan terpencil di West Virginia. Setelah Richard sampai di puncak, tiba-tiba dia dibunuh. Seseorang kemudian menarik Haley ke atas tebing. Dalam kondisi ketakutan, Haley pun memotong tali hingga terjatuh. Haley berusaha melarikan diri, namun terjatuh oleh jeratan kawat berduri. Suara jeritan pun terdengar. Scene beralih pada saat mahasiswa kedokteran Chris Flynn melintasi pegunungan Virginia Barat dengan menggunakan mobilnya. Kemacetan yang cukup panjang terjadi. Flynn turun dari mobilnya untuk mencari tahu penyebab kemacetan tersebut. Dari seorang supir truk, Flynn mendapat informasi adanya sebuah tangki traktor bocor dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengangkat bahan kimia dari badan jalan. Flynn pun memutuskan memutar arah mencari jalan alternatif untuk sampai ke tujuan. Flynn mampir ke pom bensin yang tampak tak terawat. Kepada Pak Tua, Flynn menanyakan jalan menuju ke selatan. Namun, pria tua yang tampak aneh itu menggelengkan kepalanya. Kemudian Flynn melihat peta, dan diperkirakan jalan Green Bear menuju ke tol sejauh 5-20 mil. Berbekal informasi dari peta itu, Flynn pun melanjutkan perjalanannya. Namun, pada saat melewati tikungan, Flynn tidak bisa mengendalikan kendaraan dan menabrak kendaraan lainnya yang berhenti di tengah jalan. Mobil itu ditumpangi oleh 5 orang mahasiswa, Evan, Francie, Kelly, Scott, dan Jesse. Rupanya, mobil para mahasiswa itu mengalami gembos ban oleh kawat berduri yang sengaja ditaruh di tengah jalan. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mencari bantuan. Sedangkan Evan dan Francine menunggu mobil. Evan dan Francine terlibat obrolan yang hangat. Pasangan sejoli ini tidak menyadari jika mereka sedang diawasi. Ketegangan mulai terasa pada saat Evan menghilang. Francine pun mencari keberadaan pacarnya itu. Kekhawatiran mulai muncul pada saat dia melihat sepatu sebelah Evan. Terlebih ditambah dengan ditemukannya potongan telinga. Rasa takut pun tidak bisa dibendung. Hingga akhirnya ada sosok yang menjerat wanita itu. Sementara itu, keempat orang lainnya masih dalam perjalanan mencari bantuan. Namun, cukup sulit mencari rumah penduduk di tempat terpencil seperti itu. Di sepanjang perjalanan, Carly dan Scott memperlihatkan kemesraan sebagai pasangan yang baru saja bertunangan. Hingga akhirnya mereka pun menemukan satu rumah terpencil. Tanpa pikir panjang, Flynn berusaha masuk ke rumah tersebut dengan harapan pemilik rumah mempunyai telepon. Jesse mengingatkan agar mereka jangan masuk ke rumah orang sembarangan. Mengingat dua mobil mereka yang rusak dan benar-benar membutuhkan telepon, akhirnya mereka pun masuk ke rumah kosong itu. Suasana di dalam rumah terasa begitu angker. Sudah dapat dipastikan di dalam rumah itu mereka tidak akan menemukan telepon. Bau busuk terasa begitu pekat di dalam rumah itu. Scott mengatakan mereka harus segera pergi dari tempat itu, karena tempat itu terlihat seperti tempat pemujaan. Namun, Carly yang kebelet pengen pipis, meminta Scott mencarikan kamar mandi. Setelah berada di kamar mandi, alangkah kagetnya Carly begitu melihat tubuh manusia di dalam bathtub. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, bergegas dia keluar dan mengajak yang lainnya cepat-cepat pergi dari tempat itu. Saat mereka akan keluar, tiba-tiba muncul mobil si penghuni rumah. Akhirnya mereka pun berlari ke belakang rumah. Namun pintu belakang ditutup oleh kayu. Dan mereka pun bersembunyi di dalam rumah. Flynn dan Jesse bersembunyi di bawah tempat tidur.
sedangkan Scott dan Carly berada di ruangan lainnya. Kemudian mereka dikejutkan dengan mayat Francie yang dibawa sosok pria bertubuh tinggi dengan wajah yang mengerikan. Jesse membekap mulutnya menahan tangisan saat melihat mayat temannya itu. Kemudian mayat itu diangkat manusia kanibal ke atas meja dan dipotong dengan menggunakan pisau. Mereka bertahan di persembunyian menunggu situasi aman. Manusia kanibal itu pun tertidur. Fran dan Jesse berusaha keluar dengan perlahan. Begitupun dengan Scott dan Carly. Saat mereka melewati pintu, manusia kanibal itu terbangun. Mereka pun berlarian ke atas bukit untuk menyelamatkan diri. Hingga mereka berhenti di tanah lapang yang terparkir sejumlah mobil. Dan dapat dipastikan itu adalah mobil-mobil korban kebiadaban manusia kanibal itu. Mereka bersembunyi pada saat manusia kanibal itu datang dengan menggunakan mobil derek. Kemudian, Fran merencanakan akan mengambil truk yang digunakan oleh manusia kanibal itu. Sehingga untuk mencuri perhatian, Fran muncul dan berteriak. Satu letusan senjata api bersarang di kaki Fran. Saat manusia kanibal itu bergerak ke arah Fran, Scott pun muncul mengambil alih perhatian mereka. Manusia kanibal itu pun menembak Scott, namun tembakannya meleset. 3 manusia kanibal itu pun terus mengejar Scott seperti binatang buruan. Sambil membopong Fran, Jesse dan Carly menuju mobil truk derek itu. Saat Jesse membuka pintu mobil, mereka kembali dikejutkan dengan sosok tubuh yang keluar dari mobil itu. Ternyata itu adalah jasad Evan. Mereka pun berhasil membawa lari mobil itu. Dalam perjalanan mereka mencari keberadaan Scott. Di antara pepohonan, Scott pun muncul. Mereka berhenti menunggunya. Namun, lesatan 3 anak panah membuat Scott jatuh terkulai. Carly berteriak histeris melihat itu semua. Begitu satu anak panah dilesatkan ke arah mereka, Jesse pun langsung tancap gas. Carly pun tak henti-hentinya menangis meratapi kepergian kekasihnya itu. Namun perjalanan mereka harus berhenti dengan adanya bongkahan batang pohon yang melintang menghalangi jalan. Bahkan, sialnya mobil itu tidak bisa mundur karena slip. Mereka pun memutuskan keluar dari mobil dan melanjutkan perjalanan. Karena kesedihan yang amat sangat, Carly tidak mau meneruskan pelarian mereka. Jesse mengingatkan bahwa Scott telah berkorban untuk mereka. Agar perjuangannya tidak sia-sia, mereka harus terus berusaha keluar dari tempat itu. Dan akhirnya, Carly pun mengikuti apa yang dikatakan Jesse. Saat mereka beristirahat sejenak, Carly melihat menara. Tanpa pikir panjang, mereka pun menaiki menara itu. Dengan harapan ada telepon atau radio yang bisa digunakan untuk meminta pertolongan. Begitu sampai di puncak menara, Jesse mengatakan mereka tidak menemukan jalan atau tempat lainnya di luar sana. Fran mengingatkan agar Jesse dan Carly jangan berdiri di dekat jendela karena manusia kanibal itu bisa melihat mereka. Sementara itu, 3 manusia kanibal terus memburu mereka. Kemudian, di sana Jesse menemukan kotak P3K yang bisa digunakan untuk mengobati luka Fran. Bahkan mereka pun menemukan radio sebagai satu-satunya alat komunikasi yang sangat bermanfaat dalam kondisi seperti itu. Kemudian Jesse meminta bantuan, namun tidak ada jawaban. Hari mulai gelap, Fran melihat manusia kanibal itu di bawah sedang mencari mereka dengan menggunakan obor. Pada saat 3 manusia kanibal itu berada di bawah tower, tiba-tiba terdengar jawaban dari markas darurat penjaga hutan yang membuat persembunyian mereka diketahui oleh manusia kanibal itu. Manusia kanibal itu pun naik ke atas tower. Untuk menghentikan manusia kanibal itu, mereka menutup pintu dengan menggunakan barang yang ada. Saat tangan manusia kanibal itu keluar dari celah pintu, Fran langsung memukulnya hingga berteriak kesakitan. Kemudian manusia kanibal itu membakar tower. Asap terlihat di antara jendela. Api pun mulai membesar dan menjilati pintu tower. Dalam situasi panik, Carly memecahkan kaca dan hendak melompat. Namun Fran dan Jesse menahannya. Sejenak Fran berpikir, dan memang benar, mereka harus melompat dari tower yang terbakar itu. Dan mereka bisa berlindung di antara dahan pepohonan. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka bertiga pun melompat. Saat manusia kanibal yang bertubuh kecil naik ke atas pohon untuk menangkap mereka,
Kemudian Flynn dan Jesse bergerak ke pohon lainnya untuk menghindar. Sedangkan Carly masih terdiam ketakutan karena manusia kanibal itu melesatkan anak panah ke arah mereka. Tiba-tiba, manusia kanibal yang sudah berada di atas menghujamkan kampaknya ke wajah Carly. Teriakan Jesse tertahan oleh bekapan tangan Flynn. Flynn membawa Jesse menjauh dari manusia kanibal itu. Kemudian Flynn membuat jebakan dengan menarik dahan pohon untuk dilepaskan saat manusia kanibal itu melewatinya. Jesse memancing manusia kanibal itu untuk bergerak ke arahnya. Manusia kanibal itu muncul dan mengejar Jesse. Pada saat dia akan menyerang, Flynn melepaskan batang pohon sehingga membuat manusia kanibal itu terjatuh. Flynn dan Jesse terus menghindar dari kejaran manusia kanibal itu. Saat itu, mereka bersembunyi di balik air terjun. Mereka bisa melihat cahaya obor yang dibawa manusia kanibal itu, yang terus bergerak menjauh. Kesedihan terlihat pada raut wajah Jesse yang telah kehilangan semua temannya. Jesse bercerita, setelah putus dengan pacarnya, teman-temannya itu memutuskan untuk pergi bersama menghibur Jesse. Namun, kini petaka telah merenggut mereka. Flynn mengatakan bahwa itu bukan kesalahan Jesse, dan Jesse pun bersandar di pelukannya. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya mereka menemukan jalan. Alangkah senangnya Flynn dan Jesse. Tiba-tiba, harapan mereka dibuyarkan dengan kampak yang dilemparkan ke arah mereka. Manusia kanibal bertubuh besar itu langsung menghajar Flynn, hingga Flynn terjatuh ke bawah. Sedangkan Jesse berteriak histeris di bawah manusia kanibal itu. Tiba-tiba, mobil polisi melintas. Flynn pun turun dan menghentikannya. Saat anggota polisi itu turun dan menanyai Flynn, anak panah melesat dan menembus mata polisi itu. Flynn pun langsung bersembunyi. Manusia kanibal itu membawa mobil dan mayat polisi itu. Sedangkan Flynn mengikutinya sambil bertahan di bawah mobil. Sementara itu, Jesse yang diikat di atas tempat tidur merasa ketakutan. Terlebih saat manusia kanibal menakut-nakutinya dengan pisau. Jesse pun berteriak-teriak histeris. Tidak lama berselang, mobil polisi yang ditunggangi Flynn sudah tiba. Manusia kanibal itu langsung membawa mayat polisi itu. Flynn mengendap keluar dari mobil, dan dia mendengar suara Jesse yang berteriak ketakutan. Kemudian, Flynn membakar pintu rumah itu dan menabrakkan mobil ke dalam rumah. Satu manusia kanibal tertabrak. Kemudian, Flynn melempar manusia kanibal bertubuh besar itu dengan bom molotov. Flynn menyerang dan menusuknya sehingga manusia kanibal itu terjatuh. Saat Flynn menyelamatkan Jesse, manusia kanibal itu kembali bangkit dan melempar Flynn. Kemudian Flynn diserang dengan kampak. Flynn berusaha menghindar. Sementara itu Jesse berusaha mengambil panah yang tergantung. Saat tubuh Flynn diangkat dan dicekik oleh manusia kanibal itu, Jesse melesatkan anak panah hingga mengenai kepalanya. Manusia kanibal bertubuh kecil pun muncul dan menyerang. Saat dia berusaha menghajar Flynn, kemudian Jesse memukulnya dengan kayu. Manusia kanibal itu berbalik menyerang Jesse dan menendangnya. Flynn tidak tinggal diam, kemudian dia menjeratnya dengan rantai. Jesse bangkit dan menghantam dadanya dengan kampak hingga manusia kanibal itu jatuh terkulai. 3 manusia kanibal itu berupaya bangkit kembali. Flynn dan Jesse bergegas keluar. Dengan senjata api di tangannya, Flynn pun menembakkan ke arah mobil yang terbakar, sehingga terjadi ledakan. Dan film pun usai.